pertama memang kita boleh istirahat. Untuk strategi kedua tadi update info apapun kita nggak boleh kudet ya, jadi harus update selalu, jadi harus kita kepoin. Jadi tugas kita sebelum ikut SKD itu memang harus selalu kepoin namanya 5508 Nih. Apa ini? Oke, baik, kita lanjut ya. Mohon kepada peserta yang lain itu dapat dulu ya. Baik, untuk peserta yang lainnya yang belum saya minta tolong untuk bisa mute-kan supaya pematerinya bisa fokus. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk trik ketiga yaitu berdoa. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Kita sudah berusaha atau belajar dengan kuat, maka doa kita juga harus lebih kuat ya. Kenapa berdoa? Karena kita sudah mampu sudah berusaha, sudah kita hanya mampu berencana, tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berdoa, kemudian meminta doa dari orang-orang terdekat, ayah, ibu, keluarga atau guru-guru kita, dosen atau siapapun sahabat-sahabat kita, karena kita tidak tahu doa mana yang akan Allah jabah atau melalui doa siapa yang akan Allah jabah. Oleh karena itu kita juga harus meminta doa dari orang-orang terdekat selain berdoa sendiri ya. Nah, ini dia strategi umum untuk sukses SKD. Nah, adapun strategi dan trik di hari tes SKD. Jadi strategi dan trik di hari tes SKD itu yang pertama datang lebih cepat. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama. Jadi memang ini strategi juga dan trik datang lebih cepat. Kenapa kita harus datang lebih cepat? Karena dengan kita datang lebih cepat kita bisa menyatu dengan kondisi lokasi tes, dan itu sangat berdampak bagi psikologis kita. Nah, kalau kita datang terlambat, tentunya kita akan terburu-buru ya. Untuk yang lain dapat di-unmute dulu. Redmi, saya nggak tahu nih siapa Redmi, mau di-unmute dulu. You add mode loh. Gimana add mode? You add mode. Redmi siapa? You add mode. Mohon coba teman-teman. 60 ekornya. Oke. Baik, terima kasih ya. Kita kembali lagi karena jika ada suara-suara lain kita tidak bisa fokus menjelaskan. Tadi kembali lagi, tadi sudah strategi umum ya untuk SKD. Sekarang untuk strategi dan trik di hari tes. Di hari tes, jadi yang pertama kita datang lebih cepat. Memang diinformasikan kita harus datang 1 jam sebelum jadwal pelaksanaan. Dan ini tidak boleh kita sepelekan, dan ini betul-betul harus kita ikuti. Karena pernah kejadian atau saat saya ikut tes di tahun sebelumnya, ada salah satu peserta yang datang terlambat. Terlambatnya itu cuma 5 menit dari batas penutupan server untuk di-update token, untuk diberikan token. Nah, misalnya kan kita jadwal tesnya jam 16.30. Nah, jadi sampai jam 16.30 itu batas terakhir untuk di-scan kartu ujian kita dan diberikan token. Nah, si peserta yang bersangkutan ini datang jam 16.35. Jadi dia datang tiba di lokasi tes jam 16.35 dan dia meminta kepada panitia untuk meng-scan kartu ujiannya untuk diberikan token, tetapi di sistemnya tidak bisa lagi karena sistemnya sudah di-close di pusat. Nah, kalau seandainya kebijakan sistemnya itu ada di panitia pelaksana di tempat lokasi tes, maka itu bisa saja atau mungkin saja diizinkan, tetapi karena sistemnya di pusat, oleh karena itu yang bersangkutan itu atau peserta itu tidak bisa mengikuti tes ya. Bisa kita bayangkan betapa kecewanya dia ya. Saya tidak tahu yang bersangkutan itu tetap masuk juga ke dalam ruang tes, tapi hanya menatap layar laptop yang dia tidak bisa login ke soal.
Jadi dia sementara teman-teman yang lain juga ikut sedang mengerjakan soal. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Jadi emang harus datang lebih awal. Nah, kalau saya dulu tesnya jam 4:30, itu saya datang jam 2:30. Memang harus bagusnya memang kita datang lebih awal supaya kita menyatu dengan keadaan. Nah, kalau misalnya kita datang terlambat jam 4, pasti kita akan terburu-buru dan pikiran kita tidak tenang. Kemudian bagi waktu dalam menjawab setiap subtes. Nah, ini penting ya, mohon diperhatikan bagi waktu dalam menjawab setiap subtes. Jadi ini dia. Jadi ini trik yang saya praktekkan langsung saat mengikuti tes CPNS di formasi tahun 2019. Jadi saya bagi waktu dari semua subtes. Jadi saya bagi waktunya. Jumlah soal kan 110 soal untuk jangka waktu 100 menit. Jadi saya bagi waktu untuk TWK saya jawab dulu 20 menit. Kemudian untuk TIU 25 menit, untuk TKP 20 menit. Jadi dari keseluruhan ini masih tersisa 35 menit lagi untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Jadi untuk urutannya saat sudah start atau saat sudah mulai tes, yang pertama saya jawab adalah TKP dulu. TKP itu dalam rentang waktu 20 menit untuk 26 soal. Nah, kenapa saya tidak jawab habis 45 menit? Karena saya takut tidak terkejar untuk menjawab soal-soal yang lain. Jadi saya menjawab soalnya seukuran lulus passing grade saja, itu dulu. Jadi itu tahap pertama, jadi saya jawab soal TKP seukuran lulus passing grade. Jadi saya berikan waktu 20 menit untuk menjawab TKP terlebih dahulu. Nah, di layar laptop ataupun komputer tempat kita tes itu ada tertera waktu. Jadi kita berpatokan saja di sana. Nah, jadi 26 soal saya kerjakan TKP selama 20 menit. Nah, setelah selesai TKP, baru saya kerjakan TWK dalam rentang waktu 20 menit juga, sebanyak 15 soal. Walaupun jumlah soalnya 30, tapi saya kerjakan dulu 15 soal. Itu dalam rentang waktu 20 menit. Nah, setelah selesai TWK 15 soal, pas waktunya 20 menit, baru saya kerjakan TIU dalam rentang waktu 25 menit, itu sebanyak 18 soal. Walaupun jumlah soal TIU ada 35, tapi saya kerjakan 18 saja dulu. Seukuran lulus passing grade. Saya pilih soal yang memang bisa kita kerjakan dan kita yakin jawaban kita benar. Nah, jadi setelah saya kerjakan semua soal ini, 26 soal, 18 soal, 15 soal, ini kan sudah menghabiskan waktu 65 menit. Otomatis masih tersisa waktu 35 menit untuk mengerjakan sisa-sisa soal yang lain. Jadi begitulah trik menjawab soal SKD ya. Jadi saya bagi waktu TWK berapa waktunya, berapa jumlah soalnya yang harus dijawab terlebih dahulu, kemudian TIU juga demikian, dan juga TKP. Nah, kenapa saya tidak menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 110 secara berurutan? Misalnya kan nih, kalau misalnya standarnya kan kita jawab nomor 1 langsung dapat soal TWK sampai 30, kemudian di nomor 31 sampai 65 soal TIU, di TKP nomor 5 sampai 110. Kenapa tidak saya jawab demikian? Karena kalau misalnya kita jawab standar seperti ini, tentunya kita akan memiliki sedikit waktu untuk menjawab soal TKP. Karena soal TKP ini kan di penghujung. Otomatis kita udah sibuk dengan soal TIU, hitung-hitungan, kita berusaha untuk cari 35 soal, tentunya akan banyak memakan waktu di sana. Nah, tibalah di soal TKP. Bahkan ada yang tiba di soal TKP hanya tersisa waktu 15 menit. Otomatis kita nggak maksimal lagi menjawab soal TKP tersebut. Nah, dengan tidak maksimal lagi, udah terburu-buru, waktu udah mepet, udah mau habis, nggak maksimal, efeknya apa? Kita nggak lulus passing grade TKP. Walaupun tadi TWK, TIU itu punya, kita mungkin karena punya waktu yang banyak tadi, nilainya melambung tinggi, namun di TKP kita tidak bisa menjawab dengan benar lagi karena faktor waktu, itu juga menyebabkan kita tidak lulus passing grade. Jadi intinya bagi dulu waktu, bagi dulu. Ini kalau versi saya ya, versi saya mungkin berbeda dengan versi teman-teman atau pemateri yang lain. Jadi kalau memang sesuai bisa diterapkan. Jadi bagi dulu waktunya, jawab soal kira-kira udah lulus passing grade, kemudian masih ada sisa waktu, baru jawab soal yang lain. Walaupun udah mau habis waktu, intinya nggak boleh ada soal yang tidak terjawab.
harus jawab semua karena tidak ada nilai minus. Ya, jadi begitu. Untuk pembagian waktu ini trik di hari tes. Dan tentunya tidak di hari tes saja. Trik ini harus kita latih mulai dari sekarang. Ini untuk yang akan seleksi CPNS. Jadi kalau nggak kita latih sulit juga. Dulu saya selalu latihan juga mengerjakan soal dalam format waktu seperti ini. Untuk nomor soal harus diingat juga ya, perlu diketahui bersama, nomor soal ini harus dipahami, karena muncul di layar laptop itu mulai dari nomor 1. Jadi kalau kita mau jawab TKP dulu harus lihat nomor 6. Oke, jadi itu untuk bagi waktu. Kemudian tenang saat menjawab, itu juga kita sudah pasti ya, sudah kita ketahui bersama, memang harus tenang, walaupun kita udah belajar, udah latihan waktunya, kalau nggak tenang, gugup, ataupun ini juga tidak akan sukses. Jadi saat kita udah belajar, udah berdoa, fokus saja di hari itu. Insya Allah kita tawakal, Allah akan membantu kita menjawab soal. Kemudian sedekah juga jangan lupa ya di hari tes, baik sebelum maupun setelah tes. Dan satu lagi jangan lupa kalau misalnya kita mepet di waktu sholat dan setelah selesai tes, misalnya setelah habis waktu sholatnya, itu kita usahakan minta izin untuk sholat dulu, karena memang kekuatan langit atau kekuatan spiritual itu luar biasa ya, di atas kekuatan apapun yang kita miliki di dunia ini. Jadi harus kita utamakan itu dulu. Nah, jadi itu strategi dan trik di hari tes. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke lingkup soal SKD ya. Nah, jadi untuk tes wawasan kebangsaan ini ada beberapa topik. Ini untuk TIU, untuk TIU TKP nanti akan dibahas lebih rinci oleh pemateri yang lain. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator tadi, hari ini kita akan fokus membahas tentang TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, memang banyak yang mengatakan untuk soal-soal TWK kan nggak sulit. Itu cuma baca-baca aja, baca materi tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar, bahasa Indonesia. Cuma kita baca-baca aja, kuasai aja. Ternyata tidak seperti ini. Kita juga harus latihan soal. Nah, kalau kecuali pertanyaannya yang jawabannya pasti oke, tetapi kalau butuh analisis atau high order thinking, itu tidak bisa ya. Nah, untuk topik yang pertama, ini ada nasionalisme ya. Jadi ini secara umum saja. Jadi untuk nasionalisme itu adalah suatu paham yang mengajarkan kita untuk mencintai bangsa sendiri. Jadi kalau seseorang yang begitu mencintai bangsanya, berarti dia punya rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi untuk topik nasionalisme ini biasanya pertanyaannya misalnya dimunculkan teks yang berisi cerita, kemudian ditanyakan pernyataan di bawah ini yang mencerminkan sikap nasionalisme adalah misalnya apa. Jadi ditanyakan sikap nasionalisme atau manakah yang menunjukkan perilaku yang bernasionalisme, itu di nasionalisme ya. Jadi kalau untuk soal-soal yang panjang-panjang, kita langsung baca pertanyaannya. Itu juga trik menjawab soalnya, langsung baca pertanyaannya atau baca 2 kalimat terakhir. Biasanya kalau di awal-awal itu pengantar. 2 kalimat terakhir itu yang menjadi inti, atau kalau memang juga tidak dapat, kita baca scanning. Itu untuk nasionalisme. Ya, lebih ke sikap, perilaku yang menunjukkan nasionalisme, atau manakah yang di bawah ini yang bukan sikap nasionalisme gitu. Kemudian untuk integritas. Nah, untuk materi integritas itu kan kita tahu kalau integritas itu kan adalah suatu kepribadian atau karakter di mana terdapat konsistensi antara perbuatan dan perkataan. Ini juga mungkin dimunculkan kasus atau berita. Jadi kemudian ditanyakan bentuk sikap integritas dari bacaan di atas ya. Kemudian untuk bela negara. Bela negara juga bisa jadi nanti ditanyakan diatur di pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, tepatnya di dalam pasal 27 ayat 3 ya. Di setiap warga negara berhak untuk wajib ikut serta dalam pembelaan negara ya. Jadi itu juga ditanyakan, dimunculkan teks, kemudian ditanyakan analisisnya. Hal-hal yang termasuk bela negara. Nah, yang keempat, ini kan pilar negara. Ini kita harus tahu kalau materi tentang pilar negara itu terdiri dari 4 sub lagi. Ada Undang-Undang Dasar 1945,
kemudian Pancasila, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu untuk pilar negara. Nah, terkait Undang-Undang Dasar 1945, itu kita harus pelajari sejarahnya, sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tokoh penyusunnya, siapa, kemudian berapa kali amandemen, perubahannya, itu perlu dipelajari. Dan juga jangan lupa dipahami betul-betul isi setiap pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu nggak usah dihafal, misalnya diingat saja, pasal tentang agama, pasal berapa, pasal 29, pasal tentang ekonomi, pasal 33, pasal yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat berapa, itu diingat saja poin-poin seperti itu untuk Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk yang kedua, subnya adalah Pancasila. Nah, di Pancasila itu dipelajari juga sejarah lahirnya Pancasila, siapa yang merumuskan, apa saja sila-sila Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno, oleh Muhammad Yamin, oleh Supomo, Mr. Supomo, itu apa-apa saja yang dirumuskan. Kemudian proses sidangnya berapa kali, itu harus dipelajari betul-betul. Dan satu lagi yang jangan lupa, yang mungkin yang agak sulit di TWK adalah berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Nah, itu harus betul-betul dipelajari ya. Nah, ini yang akan kita fokus bahas hari ini, karena kalau kita bahas ini semua, bahas soal nasionalisme, integritas, bela negara, undang-undang, bahasa Indonesia ini tidak akan cukup waktu di sini. Jadi untuk hari ini saya fokuskan saja membahas tentang soal-soal pengamalan Pancasila. Nah, itu untuk pengamalan Pancasila. Nah, tadi sudah 2 ya, sukses dari pilar negara. Ada, mohon di unmute dulu yang lain. Oke, baik, kembali lagi tadi sukses pilar negara yang sudah kita sebutkan, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pancasila, dan yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu perlu dipelajari juga. Sejarah kemerdekaan, itu perlu dipelajari. Kemudian tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Jadi tokoh pejuang ini tidak hanya sekedar tahu nama, tapi harus dipelajari dengan biografinya. Misal Soekarno, nama kecilnya siapa, lahirnya di mana, pendidikannya seperti apa, kemudian Muhammad Hatta, kemudian dipelajari secara keseluruhan peristiwa-peristiwa seperti penculikan Soekarno saat menjelang kemerdekaan, itu harus dipelajari semuanya, karena sebelumnya itu ditanyakan, misalnya Soekarno pada masa kecil tinggal bersama, misalnya, itu pernah ditanyakan soal-soal seperti itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita ya. Jadi untuk biografi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu juga dipelajari. Kemudian untuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia juga kan dulu pernah kita menggunakan Republik Indonesia Serikat, itu juga dipelajari dengan betul ya. Kemudian satu lagi Bhinneka Tunggal Ika, ini juga sering muncul, itu kita pelajari sejarah Bhinneka Tunggal Ika, maknanya, kemudian siapa pencetusnya, diambil di kitab apa, di kitab Sutasoma ya, pengarangnya Empu Tantular, itu harus kita pelajari semuanya. Dan juga untuk bahasa Indonesia itu tidak jauh dari soal bahasa Indonesia yang biasa kita dapati ya, biasanya pasti ada teks bacaan dan kemudian ditanyakan gagasan pokok, kemudian ide pokok, ataupun pesan amanat yang disampaikan dalam teks di atas. Nah, jadi ini dia untuk lingkup materi tes wawasan kebangsaan. Intinya kita untuk TWK kuncinya kita harus pahami, baca dulu semua materi, kemudian latihan dengan waktu itu. Jadi semua seluk-beluk tentang Pancasila, undang-undang, semua harus bela negara, integritas, apapun yang berkaitan dengan itu kita pelajari semuanya. Jadi apapun pertanyaannya, kalau kita sudah kuasai, insya Allah kita bisa menjawab. Jadi TWK itu ada 2 tipe soal, ada tipe soal yang jawabannya pasti, ada tipe soal yang jawabannya butuh analisis ya. Jadi yang pasti misalnya tanggal lahir atau Muhammad Hatta dikenal sebagai siapa begitu. Kemudian ini lagi jangan lupa masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, itu juga perlu dipelajari. Nah, baik, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk triknya ya ini sudah tersampaikan, fokus ke pertanyaan, cari kata kunci, kemudian kalau soalnya panjang baca 2 atau 3
kalimat terakhir. Karena biasanya soal TWK itu juga panjang-panjang dan nggak cukup waktu, kurang dari 1 menit kita menjawab soal jika kita membaca semua teks dan semua poin-poin jawaban. Dibaca saja soalnya, kemudian analisis dari setiap poin-poin jawaban. Oke, baik. Untuk hari ini kita fokus saja ke pengamalan Pancasila karena memang ini yang agak sulit ya, butuh analisis. Kalau yang lain mungkin perlu kita baca materi, kemudian latihan soal. Jadi kalau ini butuh analisis yang dalam ya. Nah, untuk menjawab soal-soal pengamalan Pancasila, jadi kita harus kuasai betul dan pahami betul tentang butir-butir Pancasila ini. Ya, kalau dulu ada 36 butir, jadi sejak tahun 2003 itu sudah ada perubahan menjadi 45 butir. Jadi dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu diturunkan lagi menjadi 7 butir, ini dikonkretkan lagi. Jadi kalau sila pertama itu kan lebih berkaitan dengan keagamaan ya, saling menghargai antar umat beragama, hidup rukun antar umat beragama, kemudian sikap saling menghormati kebebasan antar umat beragama itu ada di sila pertama. Jadi kalau ada pertanyaan yang memunculkan kasus yang berkaitan dengan keagamaan seperti itu, maka misalnya perilaku pembakaran gereja yang terjadi di Papua misalnya adalah merupakan pelanggaran dari sila ke misalnya. Jadi berarti tentunya itu sila pertama karena ada butir-butir yang bertentangan ya. Kemudian sila kedua, kalau sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya, itu lebih ke bagaimana kita memanusiakan manusia ya, jadi saling menghormati antara sesama manusia. Kemudian di sana juga berisi tentang HAM ya, persamaan hak derajat antara suku, jadi tidak membedakan antara suku, ras, itu ada di sana ya, tidak melakukan perbuatan diskriminasi. Kemudian untuk sila ketiga itu lebih ke nasionalisme ya, kan bunyi sila ketiga kan persatuan Indonesia. Jadi untuk butir-butirnya lebih ke nasionalisme seperti mencintai produk dalam negeri, mengembangkan rasa cinta tanah air, kemudian tetap menjaga persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian memelihara ketertiban dunia ya. Nah, di sini di sila ketiga. Kemudian kalau sila keempat kan kerakyatan dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini lebih kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah, menghargai keputusan, dan ada butir-butir lain yang mungkin nanti harus dipahami betul. Kemudian sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu lebih ke bagaimana kita mengembangkan sikap adil ya, jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan untuk selanjutnya menghormati hak orang lain dan lain-lain. Nah, ini perlu untuk peserta yang telah berhadir pada hari ini, jadi ini perlu dipahami betul-betul untuk butir-butir Pancasila. Jadi tidak usah dihafal, tapi kita pahami saja, berarti sila kelima bagaimana. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, langsung saja kita coba membahas beberapa soal dan tentang pengamalan Pancasila, dan untuk sebelumnya model-model soal seperti ini yang saya dapatkan. Ini tidak persis ya, karena kan sudah lama dan tidak ingat juga bagaimana teksnya, tapi bentuknya seperti ini kira-kira. Misalnya untuk soal pertama, seorang mahasiswa Universitas A sedang melakukan penyusunan skripsi dan telah masuk ke tahap penelitian. Tanpa berpikir panjang, mahasiswa tersebut mengambil hasil penelitian skripsi mahasiswa lain di Universitas P dan menjadikannya sebagai hasil penelitian. Perilaku mahasiswa tersebut merupakan pelanggaran sila keberapa kira-kira? Yang sila berapa kira-kira? Oke, jadi untuk soal pertama ini artinya menjiplak karya orang lain ya, itu merupakan pelanggaran sila kelima ya, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa sila kelima? Karena ada di butir 10 sila kelima itu, yaitu suka menghargai hasil karya orang lain ya. Jadi kalau misalnya si mahasiswa tersebut menjiplak atau memplagiatkan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, maka artinya dia tidak menghargai karya orang lain ya, dan itu merupakan pelanggaran sila ke-5. Nah, mungkin ini nggak terpikirkan di kita, tapi inilah
model-model soalnya yang butuh high order thinking, yang butuh analisis. Jadi lanjut untuk soal kedua. Nah, soalnya panjang-panjang seperti ini nanti. Soalnya panjang-panjang seperti ini, kan seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita fokus ke pertanyaan. Saya langsung lihat di sini. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran sila misal kita belum baca ini. Berarti ini kan nggak jelas nih apa pertanyaannya, hanya perbuatan tersebut. Baru kita balik ke soalnya, baca sekilas. Jadi di soal ini, polisi mengamankan travel gelap dan mobil pribadi yang menggunakan stiker J14 Sinergitas TNI yang diklaim sebagai stiker anti putar balik selama perbatasan PPKPM. Jadi otomatis kan stiker itu nggak boleh digunakan. Artinya ini perbuatan yang melanggar hukum atau tidak patuh terhadap aturan PPKM. Nah, jadi kalau peristiwanya seperti itu merupakan pelanggaran sila keberapa? Nah, jadi kita harus ingat-ingat lagi, kira-kira kalau melanggar hukum itu sila keberapa? Nah, jawabannya perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam bacaan ini merupakan pelanggaran sila ke-5, yaitu butir ketiga. Yaitu di butir ketiga itu disebutkan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Di sana memang tidak disebutkan langsung bunyi hukumnya, tetapi makna menjaga hak dan kewajiban di sini artinya kita punya hak, tetapi kita juga punya kewajiban untuk patuh aturan. Kita punya hak untuk mudik, kita punya hak untuk berjalan di kawasan itu, tetapi ada aturan yang harus kita patuhi, ada aturan yang harus kita taati ya, bahwa ada pembatasan selama PPKPM ya. Jadi itu perbuatan tersebut merupakan pelanggaran sila ke-5 juga. Butir ketiga tadi ya, itu harus kita pahami, butir-butir itu yang harus kita pahami. Kalau misalnya kita cuma berpatokan ke bunyi silanya, itu kita nggak akan dapat, nggak bisa jawabnya. Misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan kita mana nih, masa bergabung dengan masa jawabannya tentang keadilan, jadi nggak dapat, karena di dalam itu ada penjabaran makna yang lebih konkret ya. Kalau sila-sila itu kan lebih abstrak, jadi begitu. Kemudian langsung saja biar cepat supaya jangan terlalu lama. Ini sebenarnya ada beberapa soal tapi langsung ini saja. Ini kenapa saya munculkan supaya untuk memperlihatkan bentuk soalnya memang panjang-panjang nanti ya. Nah, jadi di soal nomor 3 langsung kita jawab ke pertanyaannya. Pemberian bantuan kepada korban banjir merupakan pengamalan sila ke misalnya berapa. Jadi kan kita nggak perlu lagi baca ini perintah Aceh Dinas Sosial, nggak perlu lagi karena kita udah dapat kuncinya, pemberian bantuan kepada korban banjir merupakan pengamalan sila ke. Jadi kalau kita menolong orang lain, merasa simpati dengan rasa dengan orang lain, itu merupakan sila ke. Coba dijawab dalam hati masing-masing. Oke, mungkin ada yang sudah benar jawabannya, itu sila ke-2 ya. Itu tepatnya di butir keempat. Bahwa di sana ada disebutkan di sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi di butir keempat ada disebutkan mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Jadi kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi dengan memberi bantuan kita dapat meringankan beban orang lainnya. Itu merupakan pengamalan sila kedua. Oke, poin-poinnya saja ini tidak saya munculkan lagi soal yang panjang, biasanya panjang-panjang ya, ini supaya untuk mempersingkat waktu karena ada 2 sesi pemateri lagi. Misalnya kebijakan otonomi daerah yang memberi keistimewaan pada daerah tertentu seperti Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pengamalan sila ke. Mungkin sekilas kita berpikir kalau kebijakan otonomi daerah ini kan lebih ke sila keempat ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Ternyata jawabannya bukan. Yang benarnya adalah sila ketiga, itu persatuan Indonesia. Kenapa sila ketiga? Nah, kita tahu kan bahwa daerah-daerah tertentu itu punya keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki di daerah lain. Seperti daerah kita Aceh itu punya keistimewaannya, daerah Yogyakarta juga punya keistimewaannya. Nah, seandainya ini tidak diberikan kebijakan otonomi daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri bagi daerah yang punya keistimewaan, tentunya akan muncul gerakan-gerakan separatisme atau gerakan-gerakan yang ingin memerdekakan diri dari negara. Nah, saat muncul gerakan-gerakan tersebut, tentunya itu akan menghancurkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Makanya saat diberi kebijakan otonomi daerah, maka itu merupakan pengamalan sila ke
3. Jadi ini kita jangan sampai terkecoh di sini. Kemudian yang kelima, perlakuan diskriminasi terhadap konsumen karena berbeda suku merupakan pelanggaran sila ke. Nah, saat muncul kata perlakuan diskriminasi, di sini tentunya kita berpikir, oh tidak adil ini, sudah dibeda-bedakan. Tentunya kita cenderung kalau hanya patokannya kepada bunyi sila Pancasila sila itu saja, otomatis kita berpikir jawabannya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata bukan. Di soal nomor 5 ini jawabannya bukan pelanggaran sila kelima, tetapi jawabannya adalah perlakuan diskriminasi terhadap konsumen berdasarkan suku itu merupakan pelanggaran sila ke 2 ya, butir 2 tepatnya. Nah, di butir 2 di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di butir 2 itu ada bunyinya mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, ras, bangsa, agama. Nah, di sini apabila konsumen didiskriminasi berdasarkan suku, maka itu merupakan pelanggaran sila kedua. Inilah yang harus kita pahami. Makanya tadi di awal saya sampaikan, pahami dan baca betul-betul setiap butir dari Pancasila itu. Nah, ini lagi mungkin nanti di screenshot saja untuk dicari. Nah, untuk nomor 6 ini kan lebih ke perusakan rumah ibadah. Ini tentunya kita udah tahu ya, bertentangan dengan sila pertama. Dan yang ketujuh, penyampaian suara publik di muka umum dengan cara mendemo, kemudian membakar, itu merupakan pelanggaran sila keempat ya. Itu biasa terjadi setelah pemilu misalnya ya, atau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Jadi kalau kita boleh saja menyuarakan, tetapi dengan cara-cara yang baik ya, tidak membakar, tidak merusak bangunan. Nah, jika itu terjadi maka itu adalah pelanggaran sila keempat. Nah, ini kita tidak perlu disampaikan juga, selain soal teks, soal bacaan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bisa juga muncul soalnya seperti ini. Dimunculkan beberapa kalimat seperti ini, pernyataan, lalu ditanyakan, dari pernyataan di atas yang merupakan pelanggaran sila, ini ya, salah ketik tadi. Sila ketiga adalah, berarti kita harus telusuri nih satu-satu. Sila ketiga kan kita tahu bunyi silanya Persatuan Indonesia. Nah, tadi turunan butir-butirnya mencintai produk sendiri, kemudian mencintai tanah air, tidak memecah belahkan dan sebagainya. Jadi, kalau korupsi dana bantuan desa ini lebih ke sila ke-5 ya, karena tadi ada keadilan di sana. Jadi kalau korupsi itu nggak adil dan melanggar hukum. Nah, penyalahgunaan dana COVID juga sila ke-5. Menerobos lampu merah ini juga nggak taat aturan, sila ke-5. Diskriminasi antar suku ini sila ke-2. Kemudian menjatuhkan produk dalam negeri dan lebih mencintai produk luar, ini yang pelanggaran sila ketiga. Artinya kita harus mencintai tanah air dan bangsa kita sendiri. Jadi kalau kita menjatuhkan produk dalam negeri dan lebih mencintai produk luar, itu merupakan pelanggaran dari sila ketiga. Kemudian, nah ini ada juga seperti ini ya. Berikut yang bukan merupakan pelanggaran, ini soal terakhir. Ya, jadi berikut yang bukan merupakan pelanggaran sila keberapa ini? Sila keempat adalah berarti di poin-poinnya yang dicantumkan pernyataannya, di pilihan jawabannya. Jadi yang bukan, ini juga harus jeli. Berikut yang bukan merupakan pelanggaran sila keempat adalah, jadi jangan kita cari jawaban yang merupakan pelanggaran sila keempat, tapi karena pertanyaannya yang bukan. Kalau memaksa kehendak kepada orang lain, itu pelanggaran sila keempat. Tidak menerima hasil pemilihan kepala daerah, pelanggaran sila keempat, karena ada butir-butirnya ya, kita harus menerima pemilihan keputusan yang diambil secara musyawarah. Kemudian membiarkan negara dijajah, oke, kita skip dulu. Kemudian D, lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Ini juga sila keempat, bermusyawarah dengan pikiran emosi karena tidak senang kalau bicara. Ini juga pelanggaran sila keempat. Jadi jawabannya adalah C, membiarkan negara dijajah karena ini adalah pelanggaran sila ketiga tadi ya. Jadi bela negara, nasionalisme ada di sila ketiga. Nah, inilah beberapa contoh poin-poin soal yang dapat saya sajikan. Namun sebenarnya banyak lagi yang lain, tetapi karena keterbatasan waktu ya tidak mungkin di sini. Oke, ini bisa di screenshot saja ininya. Kalau nomor 4 ini pengamalan ya, bukan pelanggaran. Jadi seorang yang semangat mengikuti lomba untuk mengharumkan bangsa itu merupakan pengamalan sila ke-5. Ada kerja keras di sana.
Kemudian kalau ini kasus pembakaran lahan hutan dengan alasan untuk membuka perusahaan itu pelanggaran sila kelima juga. Artinya di dalam butir sila kelima itu ada bunyinya tidak boleh menggunakan hak milik untuk merusak kepentingan umum. Nah, jadi memang hak milik membuka perusahaan itu hak dia, tetapi saat dia membuka perusahaan sawit misalnya dengan membakar hutan dan tentunya itu akan terjadi pencemaran, maka itu akan mengganggu kepentingan umum ya. Ini dia yang dapat saya sampaikan. Kemudian satu lagi tambahan sedikit lagi untuk kalau untuk sila pertama butir-butirnya kita udah jelas ya agama. Sila ketiga udah jelas. Sila keempat tentang pemaksaan kehendak, kemudian mengambil keputusan musyawarah. Nah, yang sering ambigu itu antara sila kedua dengan sila kelima karena memang hampir sama ya pemaknaan butir-butirnya. Jadi yang perlu diketahui kalau sila kedua itu pemaknaannya lebih ke individual ya, hubungan manusia dengan manusia, bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana HAM. Kemudian kalau misalnya sila kelima bagaimana manusia dengan negara, bagaimana manusia dengan hukum, bagaimana manusia dengan alam, jadi lebih ke umumnya. Jadi itu perbedaannya. Misalnya kalau ada orang yang tidak menaati ketentuan hukum, arti itu pelanggaran sila kelima. Misalnya kalau ada orang yang mengambil hak milik orang lain, itu pelanggaran sila ada orang mengambil hak milik orang lain, itu pelanggaran sila kedua. Jadi lebih ke individualnya, lebih ke pribadi manusianya, sedangkan keadilan lebih ke umumnya, sosialnya gitu. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita perluas lagi dalam sesi diskusi. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Ilka. Ini materi yang dipaparkan bagus sekali ya. Nanti kita ada sesi diskusi mungkin di akhir kegiatan saja. Bagi yang ada pertanyaan silahkan di-cek dulu atau bisa nanti di sesi berikutnya ini di kolom chat bisa rekan-rekan semua sampaikan. Nah, ini berhubung waktunya tinggal 2 menit lagi. Untuk materi selanjutnya kita akan fokus ke materi tentang PKP ya ataupun tes kepribadian. Itu akan banyak dibahas oleh Pak Zufri. Berhubung waktunya ini sudah akan habis, nanti saya harapkan kepada rekan-rekan semua untuk dapat join kembali ya. Dan kembali dengan link Zoom yang sama. Ini saya end saja dulu ya. Ini 1 menit lagi soalnya. Boleh ya rekan-rekan ya. Saya harap tetap hadir.